Aku dipaksa ibuku menikah dengan kakek gila demi hartanya. Namun saat malam pertama, hal mengejutkan terungkap. Ternyata, hujan deras mengguyur desa kecil di lereng pegunungan, menciptakan suara riak yang memenuhi udara. Nisa duduk di samping ranjang ibunya yang terbaring lemah dengan selimut tipis menutupi tubuhnya. Napas Busari, ibunya, terdengar berat seperti orang yang sedang berjuang melawan sesuatu yang tak terlihat. Nisa memegang tangan ibunya erat-erat, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Nisa, suara Busari terdengar pelan, nyaris hilang di antara deru angin yang menerpa atap rumah. Jangan khawatirkan aku. Aku tidak bisa tinggal diam, Bu. Balas Nisa. Suaranya bergetar. Kami sudah terlalu banyak berutang. Aku harus menemukan cara untuk melunasi semuanya. Mata Busari terpejam sejenak. Lalu ia membuka mulutnya. Lagi, lebih lambat kali ini. Tidak ada jalan keluar yang mudah, Nak. Kita hanya harus bersabar. Namun, kata-katanya terputus oleh batuk keras yang membuat tubuhnya gemetar. Nisa merasa dadanya sesak. Ia tahu ibunya benar. Mereka tidak punya pilihan lain. Utang kepada Pak Hadi, rentenir lokal yang terkenal kejam, telah menumpuk selama bertahun-tahun. Awalnya, pinjaman itu dimaksudkan untuk biaya pengobatan ayah mereka. Tetapi setelah kepergiannya yang mendadak, beban utang itu menjadi tanggung jawab Nisa dan ibunya. Kini, situasi semakin genting. Jika mereka tidak segera melunasinya, Pak, Hadi mengancam akan menyita tanah warisan keluarga. Malam itu, ketika hujan mulai reda, sebuah mobil mewah perlahan meluncur masuk ke halaman rumah mereka. Nisa keluar dari pintu depan, heran melihat kendaraan semegah itu berada di tengah desa yang sederhana. Seorang pria tua berambut putih turun dari kursi penumpang, dibantu oleh seorang supir berjas rapi. Matanya tajam meskipun kerutan dalam menghiasi wajahnya. Ia tampak sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Selamat malam, katanya dengan suara rendah namun berwibawa. Saya Arman. Nisa menatapnya dengan bingung. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Arman tersenyum samar, lalu melangkah lebih dekat. Saya datang untuk membicarakan sesuatu penting. Bolehkah saya masuk? Meskipun ragu, Nisa mengangguk. Bagaimanapun, ia tidak ingin terlihat tidak sopan. Setelah duduk di ruang tamu yang sempit, Arman langsung menuju inti pembicaraan. Saya tahu tentang kondisi keluarga Anda, katanya tanpa basa-basi. Utang kepada Pak Hadi, kesehatan ibu Anda yang memburuk, dan tanah warisan yang hampir disita. Saya bisa membantu Anda melunasi semua itu. Nisa tercekat. Hatinya dipenuhi campuran harapan dan curiga. Kenapa Anda mau membantu kami? Apa syaratnya? Arman menyeringai tipis, seolah-olah pertanyaan itu sudah dia antisipasi. Syaratnya sederhana, Anda harus menikah dengan saya. Ruang tamu itu tiba-tiba terasa lebih sesak. Nisa membeku, matanya melebar karena kaget. Apa? Saya tahu usia saya jauh lebih tua darimu, tapi pernikahan ini bukan soal cinta. Lanjut Arman tenang. Ini soal kesepakatan bisnis. Anda butuh uang, dan saya butuh seseorang untuk menjaga nama baik saya di mata masyarakat. Nisa merasa dunianya runtuh. Menikahi pria tua asing yang bahkan belum dikenalnya? Ini terdengar seperti mimpi buruk. Tapi kemudian, pikiran tentang ibunya yang terbaring sakit dan ancaman Pak Hadi membuatnya goyah. Saya perlu waktu untuk memikirkannya, katanya akhirnya. Suaranya terdengar serak. Tentu saja, sahut Arman santai. Tapi ingat, waktu Anda tidak banyak. 2 hari berlalu tanpa tidur yang cukup bagi Nisa. Ia berusaha mencari alternatif lain, tapi semuanya sia-sia. Pak Hadi semakin agresif, bahkan mengirim orang-orangnya untuk mengintimidasi mereka. Ketika dokter memberi kabar bahwa kondisi ibunya semakin parah jika tidak mendapatkan perawatan intensif, Nisa tahu ia tidak punya pilihan lain. Ia menemui Arman di hotel tempatnya menginap, sebuah gedung megah yang jarang dikunjungi penduduk desa. Dengan hati berat, ia setuju untuk menikah dengannya. Arman tersenyum puas.
Keputusan yang tepat, Nisa. Kamu tidak akan menyesal. Namun, saat meninggalkan hotel itu, Nisa merasa seperti sedang menjual jiwanya sendiri. Ia tidak tahu apa yang menanti di depan. Tapi satu hal pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Perjalanan pulang dari hotel itu terasa panjang dan sunyi. Hati Nisa dipenuhi kecemasan, tetapi juga sedikit harapan. Harapan bahwa segala sesuatunya akan membaik, meskipun caranya terasa salah. Di tengah malam yang gelap, Nisa berjanji pada dirinya sendiri satu hal. Apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan dirinya tenggelam dalam penyesalan. Pernikahan itu berlangsung sederhana, tanpa hiasan bunga atau tawa bahagia. Hanya beberapa tetua desa dan keluarga dekat Busari yang hadir sebagai saksi. Nisa mengenakan kebaya lusuh milik ibunya, warnanya pudar namun masih layak dipakai. Wajahnya pucat, matanya kosong seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya. Di sisi lain, Arman tampak tenang, bahkan mungkin sedikit terlalu santai untuk seorang mempelai pria. Ia tersenyum tipis saat menandatangani surat-surat pernikahan, seolah-olah ini hanyalah transaksi bisnis biasa. Setelah upacara singkat itu usai, Arman mengajak Nisa untuk ikut dengannya ke rumahnya. "Kita harus pergi sekarang," katanya dengan nada datar. "Ada banyak hal yang perlu kau ketahui." Nisa hanya mengangguk pasrah. Ia tidak punya kekuatan untuk melawan atau bertanya lebih jauh. Hatinya terasa kosong, tubuhnya bergerak seperti boneka yang dikendalikan oleh benang tak terlihat. Ia sempat melirik Busari sekilas sebelum meninggalkan rumah mereka. Mata ibunya penuh rasa bersalah, tetapi juga lega karena utang mereka akhirnya lunas. Mobil mewah Arman meluncur pelan di jalan berbatu menuju rumah besar yang terletak di ujung desa. Nisa belum pernah melihat rumah itu dari dekat, meskipun ia sering mendengar cerita tentangnya dari penduduk desa. Mereka bilang, rumah itu angker, dihuni oleh roh-roh penasaran. Ada juga yang mengatakan bahwa Arman adalah pria gila yang menyimpan rahasia gelap di dalam dinding-dinding rumahnya. Ketika mobil berhenti di depan gerbang besi hitam yang menjulang tinggi, Nisa merasakan dingin yang menusuk tulang meskipun cuaca sore itu cukup hangat. Rumah itu tampak megah, tetapi ada sesuatu yang menyeramkan dalam kemegahannya. Dinding-dindingnya tertutup lumut, jendela-jendelanya tertutup tirai tebal, dan udara di sekitarnya terasa sunyi, terlalu sunyi. "Selamat datang di rumahmu yang baru," kata Arman dengan senyum samar. Suaranya terdengar aneh, seperti ada nada sinis yang tersembunyi di balik keramahannya. Nisa hanya diam. Ia turun dari mobil dengan langkah gontai, matanya menelusuri setiap sudut rumah itu dengan perasaan waspada. Pelayan-pelayan keluar dari pintu utama untuk menyambut mereka. Semua pelayan itu tampak tua, wajah mereka dingin dan tanpa ekspresi. Mereka membungkuk hormat kepada Arman, tetapi tidak satu pun dari mereka yang menatap Nisa dengan ramah. Di dalam rumah, suasana semakin membuat Nisa merinding. Lorong-lorong panjang dipenuhi lukisan-lukisan tua yang tampak seperti potret keluarga. Mata-mata dalam lukisan itu seolah mengamati setiap langkahnya, membuatnya merasa tidak nyaman. Lampu-lampu kristal bergantung di langit-langit, tetapi cahayanya redup, menciptakan bayang-bayang yang bergerak pelan di dinding. Arman membawanya ke sebuah ruangan besar yang tampak seperti ruang tamu. Perabotannya antik, tapi ada debu tipis yang menutupi permukaan meja dan kursi. "Kamu bisa istirahat di kamarmu nanti," katanya sambil duduk di kursi kulit besar. "Tapi, sebelum itu aku ingin kamu tahu aturan di sini." "Aturan?" tanya Nisa ragu-ragu. Arman mengangguk. "Ya, kamu tidak boleh masuk ke sayap barat rumah ini tanpa izin dariku. Ada beberapa hal yang tidak perlu kamu ketahui, setidaknya untuk saat ini." Matanya menatap tajam ke arah Nisa, seolah memperingatkannya agar tidak melanggar perintah itu. Nisa mengangguk pelan, meskipun hatinya dipenuhi rasa penasaran. Apa yang disembunyikan di sayap barat? Mengapa Arman begitu protektif terhadap area itu? Malam pertama di rumah itu terasa panjang dan mencekam. Nisa diberi kamar tidur yang luas di lantai 2, lengkap dengan tempat tidur 4 tiang dan selimut sutra. Namun, kemewahan itu tidak bisa menghilangkan ketakutannya. Ia sulit tidur, terus-menerus mendengar suara-suara aneh dari luar.
Langkah-langkah, pelan, bisikan samar, dan derit pintu yang terbuka tutup sendiri membuatnya semakin gelisah. Sekitar tengah malam, Nisa memutuskan untuk keluar dari kamarnya. Ia ingin minum air dan mencoba menenangkan diri. Saat berjalan menyusuri lorong, ia melihat sesuatu yang membuatnya terperanjat. Seorang wanita misterius berdiri di ujung koridor, membelakanginya. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang yang tampak kuno. Rambutnya terurai menutupi wajahnya. "Siapa? Siapa di sana?" tanya Nisa dengan suara bergetar. Wanita itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia berbalik perlahan, menampakkan wajahnya yang pucat dan matanya yang kosong. Nisa langsung mundur beberapa langkah, napasnya tercekat. Namun, sebelum ia bisa berteriak, wanita itu menghilang begitu saja, seperti asap yang tersapu angin. Jantung Nisa berdegup kencang. Ia bergegas kembali ke kamarnya, mengunci pintu rapat-rapat, dan menarik selimut hingga menutupi kepala. Pikirannya dipenuhi pertanyaan, siapa wanita itu? Apakah dia hantu? Ataukah dia salah satu rahasia yang disimpan Arman di rumah ini? Esok paginya, Nisa mencoba meyakinkan dirinya bahwa apa yang dilihatnya semalam hanyalah ilusi, hasil dari kelelahan dan ketegangan. Namun, ketika ia bertemu Arman di ruang makan, pria tua itu memberinya tatapan tajam yang membuatnya merinding. Sepertinya, Arman tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di rumah besar itu daripada yang ia ungkapkan. Nisa mulai menyadari bahwa rumah ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini adalah labirin rahasia dan misteri yang entah bagaimana terhubung dengan masa lalu Arman. Dan entah bagaimana, ia merasa bahwa ia telah memasuki dunia yang jauh lebih kompleks daripada yang pernah ia bayangkan. Malam itu, udara di rumah besar terasa lebih dingin dari biasanya. Nisa duduk di tepi tempat tidur 4 tiangnya, meremas selimut sutra dengan tangan gemetar. Ia tidak bisa mengalihkan pikirannya dari kejadian semalam. Wanita misterius yang tiba-tiba menghilang seperti hantu. Apakah itu hanya imajinasinya? Atau ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik dinding-dinding rumah ini? Langkah kaki pelan terdengar di luar pintu kamarnya, membuat Nisa menegang. Ia menahan napas, mencoba memastikan suara itu bukan sekadar angin atau suara pohon yang bergoyang. Namun, langkah itu semakin dekat dan akhirnya berhenti tepat di depan pintunya. Sebelum Nisa sempat berkata apa-apa, pintu kamarnya terbuka perlahan. Arman berdiri di ambang pintu. Wajahnya tertutup bayangan karena cahaya lampu koridor yang redup. Di tangannya, ia membawa sebuah kotak tua yang tampak sangat antik, dengan ukiran aneh di permukaannya. "Kamu belum tidur?" tanyanya dengan nada datar. Seolah-olah kedatangannya di tengah malam adalah hal yang biasa. Nisa menggeleng pelan, masih terkejut melihatnya. Ada apa, Pak?" Arman melangkah masuk tanpa menjawab, lalu duduk di kursi dekat meja rias. Matanya tertuju pada kotak di pangkuannya. "Aku ingin kamu melihat sesuatu," katanya akhirnya. "Ini adalah sesuatu yang harus kamu ketahui jika kamu memutuskan untuk tinggal di sini." Nisa menelan ludah. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tidak yakin apakah ia siap untuk mengetahui rahasia apapun tentang rumah ini, atau tentang Arman. Tapi ia juga tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Arman membuka kotak itu perlahan, mengeluarkan beberapa dokumen kuning yang tampak rapuh dimakan usia. Di atasnya ada beberapa surat, amplop-amplop tertutup, dan sebuah buku catatan kecil. Ia meletakkan semuanya di atas meja, lalu menatap Nisa dengan ekspresi serius. "Inilah alasan mengapa aku memilihmu untuk menjadi istriku," katanya pelan. "Dan inilah alasan mengapa orang-orang menganggapku gila." Nisa mengerjap. "Apa maksudmu?" Arman mengambil salah satu dokumen dan memberikannya kepada Nisa. Ketika Nisa membaca isi dokumen itu, matanya melebar karena kaget. Dokumen itu adalah kontrak bisnis yang menyebutkan nama Arman sebagai pemilik jaringan penyelundupan emas ilegal yang sangat besar. Ada tanda tangan dan cap resmi yang membuat dokumen itu terlihat sah. "Aku bukan orang gila seperti yang mereka katakan," lanjut Arman, suaranya rendah namun tegas. "Aku hanya bermain dalam permainan yang lebih besar daripada yang bisa mereka pahami. Orang-orang menganggapku gila
karena aku memilih untuk tidak mengikuti aturan mereka. Aku menciptakan aturanku sendiri. Nisa menatap dokumen itu dengan bingung. Tapi, kenapa kamu menunjukkan ini padaku? Kenapa aku harus tahu? Arman tersenyum tipis, senyum yang terlihat lebih mirip seringai. Karena sekarang kamu adalah bagian dari dunia ini, Nisa. Kamu tidak bisa kembali ke kehidupan lamumu lagi. Dengan menikahiku, kamu telah masuk ke dalam jaringanku. Dan aku butuh seseorang yang bisa aku percaya untuk menjaga rahasia ini. Nisa merasa tubuhnya membeku. Dunianya yang sudah sempit kini terasa semakin terbatas. Ia tidak hanya terjebak dalam pernikahan yang dipaksakan, tetapi juga dalam dunia kejahatan yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, kejutan belum berakhir. Arman kemudian mengambil buku catatan kecil dari kotak itu dan memberikannya kepada Nisa. "Bacalah ini," katanya singkat. Nisa membuka buku itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ia menemukan catatan-catatan rinci tentang transaksi ilegal, daftar nama-nama penting, dan bahkan beberapa lokasi rahasia yang digunakan untuk menyimpan emas. Tapi yang paling mengejutkan adalah sebuah nama yang muncul berulang kali. Raisa, istri pertama Arman. Apa hubungan Raisa dengan semua ini? Tanya Nisa. Suaranya bergetar. Arman menghela napas panjang, seolah-olah ia sedang mempertimbangkan kata-katanya. Raisa tahu terlalu banyak. Dia adalah mitra bisnisku, tapi dia juga mulai menentang caraku melakukan segalanya. Dia ingin keluar dari permainan ini, tapi aku tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Jadi aku menyembunyikannya. Menyembunyikan? Ulang Nisa, tidak yakin apakah ia mendengar dengan benar. Arman mengangguk. Dia masih hidup, tapi dia tidak bisa meninggalkan rumah ini. Dia adalah pengingat bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi. Nisa merasa nafasnya tertahan. Wanita misterius yang ia lihat di lorong semalam. Apakah itu Raisa? Apakah wanita itu benar-benar istri pertama Arman yang disembunyikan? Setelah penjelasan itu, Arman bangkit dari kursinya, meletakkan kotak tua itu di meja dan berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia menoleh ke arah Nisa. Kamu boleh bertanya apapun yang ingin kamu ketahui besok pagi. Sekarang, istirahatlah. Kamu akan membutuhkan tenagamu untuk hari-hari mendatang. Nisa hanya diam. Pikirannya dipenuhi oleh serangkaian pertanyaan yang tak terjawab. Siapa sebenarnya Arman? Apa tujuan sebenarnya di balik pernikahan ini? Dan yang paling penting, apakah ia bisa bertahan di dunia yang penuh rahasia dan bahaya ini? Setelah Arman pergi, Nisa duduk termangu di tepi tempat tidurnya. Ia menatap kotak tua itu, kemudian buku catatan kecil yang masih terbuka di tangannya. Semua yang baru saja ia dengar terasa seperti mimpi buruk yang tidak akan berakhir. Ia menyadari bahwa pernikahannya dengan Arman bukan hanya soal uang atau utang. Ini adalah tiket masuk ke dunia yang jauh lebih kompleks, di mana kepercayaan adalah barang langka dan bahaya mengintai di setiap sudut. Namun, di tengah ketakutannya, ada satu hal yang mulai tumbuh dalam dirinya, rasa ingin tahu yang tak terbendung. Pagi datang dengan cahaya matahari yang lembut menembus celah-celah tirai tebal di kamar Nisa. Namun, sinar itu tidak mampu menghangatkan hatinya yang dipenuhi kegelisahan. Semalaman, ia terjaga, memikirkan semua yang Arman ungkapkan padanya. Dokumen-dokumen ilegal, nama Raisa yang terus muncul dalam catatan-catatan rahasia, dan wanita misterius yang ia lihat di lorong, semua itu seperti labirin tanpa jalan keluar. Nisa bangkit dari tempat tidur dengan langkah gontai. Ia merapikan selimut sutra yang kusut, lalu berjalan menuju meja rias. Kotak tua yang diberikan Arman semalam masih ada di sana, tertutup rapat seperti rahasia yang belum sepenuhnya terbuka. Ia menatap kotak itu lama, ragu apakah ia harus membukanya lagi atau meninggalkannya begitu saja. Akhirnya, ia memutuskan untuk menyimpan kotak itu di lemari pakaian. Ia tidak ingin melihatnya lagi, setidaknya untuk saat ini. Namun, ketika ia membuka pintu lemari, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah
Gaun putih panjang tergantung di pojok dalam. Tampak seperti gaun yang dikenakan wanita misterius semalam. Gaun itu terlihat kuno, seperti berasal dari era puluhan tahun lalu, dengan renda-renda halus yang sudah mulai pudar. Nisa menatap gaun itu dengan ngeri. Bagaimana mungkin gaun itu ada di lemari miliknya? Apakah ini hanya kebetulan, atau ada maksud tertentu di baliknya? Setelah sarapan singkat yang dilakukan dalam diam, Nisa memutuskan untuk menjelajahi rumah besar itu lebih jauh. Ia tahu bahwa Arman melarangnya masuk ke sayap barat, tetapi rasa penasarannya semakin kuat. Ia ingin mencari tahu lebih banyak tentang Raisa, wanita yang disebut-sebut sebagai istri pertama Arman. Ketika ia mendekati sayap barat, udara terasa lebih dingin, seolah-olah atmosfer di area itu berbeda dari bagian rumah lainnya. Suara-suara samar kembali terdengar, seperti bisikan yang tak bisa dipahami. Nisa menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri, lalu melangkah masuk. Di ujung koridor, ia menemukan sebuah pintu kayu besar yang sedikit terbuka. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu itu dan masuk ke dalam ruangan yang tampak seperti kamar tidur tua. Di dalamnya ia melihat wanita itu, Raisa, duduk di depan cermin besar, menyisir rambutnya yang panjang dengan gerakan lambat. Kamu adalah wanita yang kulihat semalam, kata Nisa pelan, suaranya gemetar. Raisa berbalik perlahan, matanya kosong, wajahnya pucat seperti mayat hidup. Aku tahu kamu akan datang, katanya dengan nada datar. Arman telah memberitahumu tentang aku, bukan? Nisa mengangguk, tubuhnya tegang. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa Arman menyembunyikanmu? Raisa tersenyum tipis, senyum yang terlihat lebih seperti seringai. Karena aku tahu terlalu banyak. Aku adalah mitra bisnisnya dulu, tapi aku juga menjadi ancaman ketika aku mulai bertanya tentang cara-cara yang dia gunakan. Dia tidak bisa membiarkanku pergi karena aku bisa membongkar semua rahasianya. Nisa merasakan dingin yang menusuk tulang. Lalu, kenapa kamu tidak melarikan diri? Lari? Raisa tertawa pelan, suaranya terdengar seperti angin malam yang menusuk. Ini rumahku juga, meskipun aku dipenjara di dalamnya. Lagi pula kemana aku bisa pergi? Dunia di luar sana bahkan lebih berbahaya daripada Arman. Aku hanya bisa menunggu sampai waktu yang tepat. Raisa berdiri dari kursinya, lalu berjalan mendekati Nisa. Langkah-langkahnya pelan, tetapi ada keanggunan aneh dalam setiap gerakannya. Kamu harus berhati-hati, Nisa, katanya dengan nada serius. Arman bukan orang yang bisa kamu percayai sepenuhnya. Dia mungkin membuatmu merasa aman sekarang. Tapi dia hanya menggunakanmu untuk melindungi dirinya sendiri. Apa maksudmu? Tanya Nisa, suaranya bergetar. Dia butuh seseorang untuk menjaga rahasia-rahasianya, lanjut Raisa. Dan kamu adalah alatnya. Kamu pikir dia benar-benar peduli padamu? Tidak, kamu hanyalah pengganti baginya, sebuah pion dalam permainannya. Nisa merasa dadanya sesak. Kata-kata Raisa terasa seperti pisau yang menusuk hatinya. Apakah semua yang dikatakan Arman semalam hanyalah kebohongan? Apakah ia hanya dimanfaatkan? Tapi, apa yang harus aku lakukan? Tanya Nisa akhirnya. Suaranya nyaris berbisik. Raisa menatapnya lama, matanya kosong namun penuh makna. Cari tahu kebenaran. Jangan biarkan dirimu tenggelam dalam permainan Arman. Dan jika kamu punya kesempatan, lari. Setelah itu Raisa berbalik dan kembali duduk di depan cermin, seolah-olah Nisa tidak pernah ada di sana. Nisa merasa tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu apakah ia bisa mempercayai Raisa, tetapi kata-katanya terus terngiang di telinganya. Ketika Nisa kembali ke kamarnya, pikirannya dipenuhi oleh konflik batin. Apakah ia harus percaya pada Arman, pria yang telah menyelamatkannya dari utang dan kemiskinan, atau ia harus mendengarkan peringatan Raisa, wanita yang tampak seperti hantu masa lalu? Ia membuka kotak tua itu lagi, memandangi dokumen-dokumen, dan buku catatan kecil di dalamnya. Ada sesuatu yang mengganggu di dalam catatan itu. Beberapa nama yang ia kenali, termasuk Pak Hadi, rentenir yang membuat keluarganya terlilit utang. Apakah ini semua direncanakan oleh Arman sejak awal? Apakah ia sengaja memilih Nisa sebagai bagian dari rencananya? Namun,
di tengah kebingungannya, satu hal mulai jelas bagi Nisa. Ia tidak bisa hanya diam dan menjadi pion dalam permainan ini. Ia harus mencari tahu kebenaran, meskipun itu berarti ia harus menghadapi bahaya yang lebih besar. Malam itu, Nisa duduk di tepi tempat tidurnya, memegang buku catatan kecil di tangannya. Ia mulai menyadari bahwa rumah besar ini bukan sekadar tempat tinggal, melainkan arena permainan kekuasaan dan dendam yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dan ia, entah bagaimana, telah terjebak di dalamnya. Pagi berikutnya, Nisa bangun dengan perasaan yang lebih berat daripada sebelumnya. Setelah pertemuannya dengan Raisa, ia tidak bisa lagi melihat Arman dengan cara yang sama. Setiap kata yang keluar dari mulut pria tua itu terasa seperti jaring, laba-laba yang semakin mengikatnya dalam kebohongan dan rahasia. Namun, di tengah ketakutan dan kebingungannya, ada satu hal yang membuatnya bertekad untuk mencari tahu lebih banyak. Ia ingin mengetahui siapa sebenarnya musuh Arman, dan bagaimana keluarganya sendiri terlibat dalam konspirasi ini. Nisa memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang keluarga Arman. Ia mulai dengan mengamati perilaku para pelayan di rumah besar itu. Mereka tampak seperti boneka tanpa suara, selalu patuh pada perintah Arman. Tetapi kadang-kadang, Nisa menangkap percakapan, bisik-bisik di antara mereka. Ketika ia mendekat, mereka langsung terdiam, seolah-olah takut tertangkap basah membicarakan sesuatu yang tabu. Suatu sore, ketika Nisa sedang berjalan di koridor lantai bawah, ia mendengar suara dua pelayan tua berbicara di dapur. Mereka tampak tidak menyadari kehadirannya karena pintu dapur sedikit terbuka. Nisa berdiri diam di balik pintu, mendengarkan dengan hati-hati. "Keluarga Tuan sudah tidak sabar," kata salah satu pelayan dengan suara rendah. "Mereka ingin segalanya segera beres, setelah apa yang terjadi pada Nyonya Raisa." Pelayan lain mengangguk pelan. "Tapi Tuan masih terlalu licik. Dia tahu cara menyembunyikan jejak. Aku hanya khawatir kalau sampai mereka menemukan bukti. Apa yang akan terjadi jika mereka menemukannya?" tanya pelayan pertama. Suaranya bergetar. Pelayan kedua diam sejenak sebelum menjawab. "Keluarga Tuan tidak akan ragu untuk menghancurkannya. Dan kita semua juga akan ikut terseret." Nisa merasakan jantungnya berdegup kencang. Apa yang dimaksud dengan jejak? Dan mengapa keluarga Arman begitu berniat untuk menghancurkannya? Ia mencoba menahan napas agar tidak terdengar, tapi langkah kakinya yang tidak sengaja menyentuh lantai kayu membuat kedua pelayan itu terkejut. Mereka langsung terdiam dan menoleh ke arah pintu. Nisa buru-buru berlalu, pura-pura tidak mendengar apapun. Malam itu, Nisa memutuskan untuk berbicara langsung dengan Arman. Ia tahu bahwa pria itu tidak akan mudah memberikan jawaban, tetapi ia harus mencoba. Saat makan malam, suasana di ruang makan terasa lebih tegang daripada biasanya. Arman duduk di ujung meja, matanya tertuju pada dokumen-dokumen yang ia baca, sementara Nisa hanya memainkan garpu di atas piringnya. "Aku mendengar beberapa pembicaraan aneh hari ini," kata Nisa akhirnya. Suaranya terdengar hati-hati. "Tentang keluargamu." Arman mengangkat kepala, menatapnya dengan mata tajam. "Oh, apa yang kamu dengar?" Nisa menelan ludah, mencoba menyembunyikan ketegangannya. "Ada yang bilang bahwa keluargamu ingin mengambil alih segalanya. Apa maksud mereka?" Arman tertawa kecil, tetapi tawa itu terdengar dingin dan penuh ejekan. "Keluargaku selalu haus kekuasaan. Mereka tidak pernah puas dengan apa yang mereka miliki. Selama bertahun-tahun, mereka mencoba merebut kendali atas bisnisku. Dan sekarang, mereka pikir aku sudah cukup tua untuk dilenyapkan." Nisa mengerutkan alis. "Apa hubungan mereka dengan Raisa?" Ekspresi Arman berubah menjadi lebih gelap. "Raisa adalah kesalahan terbesarku," katanya pelan. "Dia tahu terlalu banyak, dan aku tidak bisa membiarkannya pergi. Tapi keluargaku menggunakan namanya sebagai alasan untuk menyerangku. Mereka menganggap aku lemah karena menyembunyikannya." Nisa merasakan sesak di dadanya. Kata-kata Arman terdengar seperti pembenaran diri, tetapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatnya meragukan apakah ia benar-benar korban atau dalang di balik semua ini. Beberapa hari kemudian,
Nisa menemukan sesuatu yang membuatnya semakin yakin bahwa keluarga Arman sedang merencanakan sesuatu. Saat membersihkan perpustakaan rumah besar, ia menemukan sebuah surat yang tersembunyi di balik rak buku. Surat itu ditulis dengan tangan dan isinya sangat mencurigakan. Kepada saudara Arman, saat ini adalah waktu yang tepat untuk bertindak. Bisnis penyelundupan Anda telah menarik perhatian pihak berwenang, dan kami tidak bisa membiarkan nama keluarga tercemar. Jika Anda menolak untuk mundur secara damai, kami akan menggunakan cara lain untuk menghentikan Anda. Hormat kami, kelompok. Penyelamat warisan keluarga Nisa membaca surat itu berkali-kali, mencoba mencerna artinya. Jadi, keluarga Arman tidak hanya ingin mengambil alih kekayaannya, tetapi juga berusaha melindungi nama baik mereka dari skandal. Ini berarti bahwa Arman tidak sepenuhnya bersalah. Ia hanyalah salah satu dari banyak tokoh dalam konspirasi ini. Namun, ada satu hal yang membuat Nisa semakin curiga. Kenapa surat itu disembunyikan di perpustakaan? Apakah Arman sengaja meninggalkannya di sana agar ditemukan? Ataukah ini adalah upaya seseorang untuk mengungkap kebenaran? Setelah menemukan surat itu, Nisa memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih berani. Ia tidak bisa lagi hanya diam dan membiarkan dirinya digunakan sebagai pion dalam permainan ini. Ia harus memilih pihak mana yang bisa ia percayai. Arman, yang telah menyelamatkannya dari kemiskinan, tetapi juga memiliki rahasia kelam, atau keluarganya yang haus kekuasaan, dan tampaknya tidak ragu untuk menghancurkan siapa saja yang menghalangi mereka. Ia memutuskan untuk bertemu dengan Raisa lagi. Wanita itu mungkin bisa memberikan informasi lebih lanjut tentang rencana keluarga Arman. Namun, kali ini, Nisa tahu bahwa ia harus berhati-hati. Raisa sendiri mungkin memiliki agenda tersembunyi. Di tengah malam yang sunyi, Nisa kembali ke sayap barat rumah besar itu. Udara dingin menyelimuti tubuhnya saat ia berjalan menyusuri koridor gelap menuju kamar Raisa. Ia tahu bahwa langkahnya kali ini penuh risiko, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Jika ia ingin selamat dari permainan kekuasaan ini, ia harus menemukan kebenaran. Meskipun itu berarti ia harus menghadapi bahaya yang lebih besar. Malam itu, udara di sayap barat rumah besar terasa lebih dingin dari biasanya. Nisa melangkah perlahan menyusuri koridor gelap, suaranya sendiri terdengar seperti bisikan di tengah keheningan yang menyesakkan. Ia tahu bahwa ia sedang mempertaruhkan banyak hal dengan datang ke sini lagi, tetapi rasa ingin tahunya telah mengalahkan ketakutannya. Ketika ia sampai di depan pintu kamar Raisa, ia mengetuk pelan sebelum membuka pintu. Raisa duduk di tempat yang sama seperti pertemuan mereka sebelumnya. Di depan cermin besar, rambut panjangnya terurai bebas, matanya kosong namun penuh misteri. Ketika pintu terbuka, ia tidak menoleh ataupun berbicara, seolah-olah ia sudah mengetahui kedatangan Nisa sejak awal. "Aku butuh jawaban," kata Nisa langsung. Suaranya terdengar lebih tegas daripada yang ia rasakan. "Apa rencana keluarga Arman? Dan apa hubunganmu dengan semua ini?" Raisa tersenyum tipis, senyum yang terlihat lebih seperti bayangan kesedihan daripada kebahagiaan. "Kamu akhirnya mulai menyadari posisimu, Nisa. Tapi apakah kamu siap untuk menanggung konsekuensinya?" Raisa bangkit dari kursinya, lalu berjalan mendekati Nisa. Langkah-langkahnya pelan, tetapi ada kekuatan aneh dalam setiap gerakannya. "Keluarga Arman adalah sekumpulan serigala haus darah," katanya dengan nada dingin. "Mereka tidak peduli dengan siapapun selain diri mereka sendiri. Mereka menggunakan nama baik keluarga sebagai topeng untuk menutupi ambisi mereka yang tak pernah puas." Nisa menelan ludah, mencoba mencerna kata-kata itu. Tapi kenapa mereka begitu berniat untuk menghancurkan Arman? Apa salahnya? "Salah?" Raisa tertawa pendek, suaranya terdengar seperti angin malam yang menusuk. "Arman adalah dalang dari segalanya. Dia membangun kerajaan ilegal ini dari awal, dan dia tidak pernah ragu untuk mengorbankan siapapun demi keuntungannya sendiri. Termasuk aku." Nisa merasa tubuhnya gemetar. Kata-kata Raisa terdengar seperti penghakiman terhadap pria tua yang telah menyelamatkannya dari kemiskinan. Namun, di balik ketegangan itu, ada sesuatu yang membuatnya semakin yakin bahwa Arman bukan orang yang bisa dipercaya sepenuhnya. Lalu,
Kenapa kamu masih tinggal di sini? Tanya Nisa, suaranya nyaris berbisik. Kenapa kamu tidak melawan mereka? Raisa menatapnya lama, matanya kosong namun penuh makna. Karena aku tahu terlalu banyak. Jika aku meninggalkan rumah ini, mereka akan membunuhku. Aku hanya bisa bertahan hidup dengan diam dan menunggu waktu yang tepat. Setelah percakapan itu, Nisa kembali ke kamarnya dengan pikiran yang dipenuhi oleh konflik batin. Apa yang dikatakan Raisa tentang Arman terus terngiang di telinganya. Ia mencoba membandingkan antara citra Arman yang ia kenal, pria tua yang tampak lemah dan membutuhkan perlindungan, dengan gambaran seorang dalang licik yang tidak segan-segan mengorbankan orang lain demi kepentingannya sendiri. Namun, ada satu hal yang membuatnya semakin curiga. Surat-surat yang ia temukan di kotak tua itu. Ketika ia membaca ulang dokumen-dokumen tersebut, ia menemukan detail-detail yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Beberapa transaksi ilegal ternyata melibatkan nama-nama penting dalam keluarga Arman. Bahkan, ada bukti bahwa keluarga Arman sendiri menggunakan jaringan penyelundupan emas itu untuk mendanai proyek-proyek rahasia mereka. Nisa merasa dadanya sesak. Apakah Arman benar-benar korban dari keluarganya yang haus kekuasaan? Atau ia hanya berpura-pura menjadi korban untuk melindungi dirinya sendiri? Beberapa hari kemudian, Nisa memutuskan untuk mengonfrontasi Arman. Ia tidak bisa lagi hanya diam dan membiarkan dirinya digunakan sebagai alat dalam permainan ini. Saat makan malam, suasana di ruang makan terasa lebih tegang daripada biasanya. Nisa meletakkan dokumen yang ia temukan di atas meja, lalu menatap Arman dengan mata penuh amarah. "Apa maksud semua ini?" tanyanya, suaranya bergetar karena campuran marah dan kecewa. "Kamu bilang keluargamu yang haus kekuasaan, tapi ternyata kamu juga terlibat dalam semua ini." Arman menatap dokumen itu sejenak, lalu tersenyum tipis. Senyuman itu terlihat lebih seperti seringai daripada ekspresi ramah. "Jadi kamu sudah menemukannya," katanya dengan nada santai, seolah-olah ia tidak terkejut sama sekali. "Kenapa kamu tidak mengatakannya padaku dari awal?" Nisa hampir berteriak, suaranya penuh dengan emosi. "Kenapa kamu membiarkanku berpikir bahwa aku bisa mempercayaimu?" Arman mengangkat bahu, seolah-olah semua tuduhan itu tidak berarti apa-apa baginya. "Karena aku butuh seseorang untuk menjaga rahasia-rahasianku." "Kamu pikir aku memilihmu secara acak? Tidak. Aku tahu bahwa kamu tidak punya pilihan lain selain bekerja sama denganku." Nisa merasa tubuhnya membeku. Kata-kata Arman terasa seperti pisau yang menusuk hatinya. Selama ini, ia hanya dimanfaatkan sebagai pion dalam permainan kekuasaan yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Setelah konfrontasi itu, Nisa menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mempercayai Arman. Pria tua itu bukanlah pahlawan yang menyelamatkannya dari kemiskinan, melainkan dalang di balik jaringan kejahatan yang kompleks. Namun, di tengah keputusasaannya, ada satu hal yang membuatnya bertekad untuk tidak menyerah. Ia harus menemukan cara untuk membebaskan dirinya dari jeratan ini. Ia memutuskan untuk mencari bukti lebih lanjut tentang rencana keluarga Arman. Jika ia bisa menemukan informasi yang cukup untuk mengungkap konspirasi mereka, mungkin ia bisa menggunakan itu sebagai alat untuk melindungi dirinya sendiri. Di tengah malam yang sunyi, Nisa duduk di tepi tempat tidurnya, memegang dokumen-dokumen yang ia temukan. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai skenario. Bagaimana jika ia gagal? Bagaimana jika keluarga Arman mengetahui bahwa ia sedang menyelidiki mereka? Namun, di tengah ketakutan itu, ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan. Harapan bahwa ia bisa membebaskan dirinya dari permainan kekuasaan ini. Apakah ia akan berhasil mengungkap kebenaran dan melindungi dirinya sendiri? Ataukah ia akan menjadi korban berikutnya dalam permainan yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun ini? Pagi berikutnya, Nisa memutuskan untuk bertindak. Ia tidak bisa lagi hanya diam dan menunggu nasibnya ditentukan oleh orang lain. Setelah semalaman merenung, ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk melindungi dirinya adalah dengan mengambil kendali atas situasi ini. Ia harus menggunakan semua informasi yang telah ia kumpulkan, dokumen-dokumen ilegal, surat-surat rahasia, dan pengetahuan tentang konspirasi keluarga Arman untuk menjatuhkan mereka.
Namun, Nisa tahu bahwa ia tidak bisa melakukan ini sendirian. Ia membutuhkan sekutu. Dan satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya adalah Raisa. Nisa kembali ke sayap barat rumah besar, kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Ia menemukan Raisa duduk di tempat yang sama seperti biasanya, seolah-olah wanita itu tidak pernah meninggalkan ruangan itu. Ketika Nisa masuk, Raisa menatapnya dengan mata kosong, namun penuh rasa ingin tahu. "Aku butuh bantuanmu," kata Nisa langsung. Suaranya terdengar tegas. "Aku ingin menghancurkan keluarga Arman." Raisa tersenyum tipis, senyum yang terlihat lebih seperti seringai daripada ekspresi ramah. "Kamu akhirnya memutuskan untuk melawan mereka? Apakah kamu siap untuk menghadapi risikonya?" Nisa mengangguk. "Aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak bisa terus menjadi pion dalam permainan mereka." Raisa bangkit dari kursinya, lalu berjalan mendekati Nisa. "Baiklah," katanya pelan. "Tapi ingat, jika kita gagal, kita akan mati. Tidak ada jalan untuk mundur." Nisa menelan ludah, tetapi ia tidak menunjukkan rasa takutnya. "Aku siap." Dengan bantuan Raisa, Nisa mulai merancang rencana untuk menjatuhkan keluarga Arman. Mereka memutuskan untuk menggunakan dokumen-dokumen ilegal yang Nisa temukan sebagai senjata utama. Dokumen-dokumen itu tidak hanya membuktikan keterlibatan Arman dalam jaringan penyelundupan emas, tetapi juga menunjukkan bahwa keluarganya sendiri terlibat dalam skandal korupsi besar-besaran. Raisa memberikan informasi tambahan tentang kelemahan keluarga Arman. "Mereka sangat protektif terhadap nama baik mereka," katanya. "Jika kamu bisa membocorkan informasi ini kepada pihak berwenang atau media, mereka akan panik dan saling menyalahkan." Nisa mengangguk, mencatat setiap detail yang Raisa berikan. Mereka juga memutuskan untuk merekayasa sebuah pertemuan rahasia antara anggota keluarga Arman, di mana Nisa akan merekam percakapan mereka tanpa sepengetahuan mereka. Rekaman itu akan menjadi bukti kuat yang bisa digunakan untuk menghancurkan mereka. Beberapa hari kemudian, rencana mereka mulai berjalan. Nisa berhasil menyusup ke pertemuan rahasia keluarga Arman dengan alasan membantu Arman menyiapkan dokumen penting. Di ruangan itu, para anggota keluarga Arman berkumpul, membicarakan rencana mereka untuk mengambil alih kendali bisnis ilegal tersebut. Nisa mencatat setiap kata yang mereka ucapkan, sementara ponsel kecil yang ia sembunyikan di sakunya merekam seluruh percakapan. Salah satu anggota keluarga bahkan menyebutkan rencana untuk menyingkirkan Arman secara permanen jika ia menolak mundur. Setelah pertemuan itu selesai, Nisa buru-buru meninggalkan ruangan dan menyerahkan rekaman itu kepada Raisa. Bersama-sama, mereka memutuskan untuk membocorkan informasi itu kepada pihak berwenang dan media lokal. Beberapa hari setelah informasi itu tersebar, rumah besar itu dipenuhi oleh kekacauan. Polisi datang untuk menangkap anggota keluarga Arman, termasuk Arman sendiri. Para pengkhianat yang haus kekuasaan itu akhirnya terbongkar, dan nama keluarga mereka hancur karena skandal korupsi yang mereka coba tutup-tutupi. Namun, ketika polisi datang untuk menangkap Arman, Nisa tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit kasihan. Pria tua itu tampak lemah dan rapuh, seolah-olah semua kekuatannya telah hilang dalam semalam. Ketika ia menatap Nisa untuk terakhir kalinya, matanya penuh dengan campuran kemarahan dan kekecewaan. "Kamu pikir ini akan membuatmu bebas?" katanya, dengan nada dingin. "Ini baru permulaan." Nisa tidak menjawab. Ia hanya menatap Arman dengan tatapan kosong, seolah-olah ia sudah tidak peduli lagi. Semua yang ia lakukan adalah demi melindungi dirinya sendiri. Namun, kemenangan itu tidak datang. Tanpa harga, saat malam tiba, Raisa tiba-tiba menghilang. Nisa mencarinya ke seluruh penjuru rumah besar, tetapi ia tidak menemukan jejak apapun. Beberapa hari kemudian, ia mendengar kabar bahwa Raisa ditemukan tewas di hutan dekat rumah itu. Diduga, ia dibunuh oleh salah satu anggota keluarga Arman yang ingin membalas dendam atas kehancuran mereka. Nisa merasa hatinya hancur. Meskipun ia tahu bahwa Raisa memiliki agenda tersendiri, wanita itu telah membantunya melewati masa-masa sulit. Kematian Raisa adalah pengingat bahwa permainan kekuasaan ini tidak pernah benar-benar berakhir. Di tengah keheningan rumah besar yang kini kosong,
Nisa duduk di tepi tempat tidurnya, memegang ponsel yang masih menyimpan rekaman percakapan rahasia itu. Ia menyadari bahwa ia telah memenangkan pertempuran ini, tetapi perang belum berakhir. Dunia yang ia masuki begitu rumit, penuh dengan kebohongan, pengkhianatan, dan balas dendam. Apakah ia akan bisa melanjutkan hidupnya setelah semua ini? Ataukah ia akan terus dihantui oleh bayang-bayang masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang? Beberapa minggu setelah kejadian itu, rumah besar yang dulunya penuh dengan rahasia dan konspirasi, kini terasa kosong dan mati. Para pelayan telah pergi, meninggalkan ruangan-ruangan yang dulu megah menjadi berdebu dan sunyi. Nisa masih tinggal di sana, tetapi ia merasa seperti hantu yang berkeliaran di antara kenangan kelam yang tak bisa ia lupakan. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada semua yang telah terjadi, pada Arman, Raisa, dan permainan kekuasaan yang hampir merenggut hidupnya. Nisa sering duduk di tepi jendela besar di kamarnya, menatap kebun yang mulai ditumbuhi semak belukar. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Meskipun ia berhasil melawan keluarga Arman dan menjatuhkan mereka, hatinya tidak merasa lega. Kemenangannya terasa hambar, seperti racun yang perlahan-lahan merusak tubuhnya dari dalam. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam dan langit berubah menjadi oranye kemerahan, Nisa memutuskan untuk masuk ke ruang bawah tanah rumah besar itu. Tempat itu adalah area yang jarang dikunjungi siapapun, bahkan oleh para pelayan. Di sana, ia menemukan kotak tua yang diberikan Arman padanya malam pertama mereka. Kotak itu masih ada di sana, tertutup rapat seperti rahasia yang belum sepenuhnya terungkap, dan Nisa membuka kotak itu perlahan, mengeluarkan dokumen-dokumen yang sudah ia baca berkali-kali. Namun, kali ini, ia menemukan sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya, sebuah surat tulisan tangan yang ditujukan kepadanya. Surat itu tidak bertanggal, tetapi nampaknya ditulis oleh Arman. Kepada Nisa, jika kamu membaca surat ini, berarti aku sudah tidak ada lagi. Kamu mungkin membenciku karena semua yang telah kulakukan, dan aku tidak bisa menyalahkanmu. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal, aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku hanya mencoba melindungi diriku sendiri, dan mungkin melindungimu juga. Kamu adalah korban dari dunia yang tidak kamu pilih, dunia yang aku ciptakan. Aku harap suatu hari kamu bisa memaafkanku, dan jika kamu tidak bisa, aku mengerti. Arman Nisa menatap surat itu lama, matanya berkaca-kaca. Kata-kata Arman terdengar seperti pengakuan terakhir, sebuah permintaan maaf dari seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Namun, di balik kata-kata itu, ada sesuatu yang membuatnya merasa lebih bingung daripada sebelumnya. Apakah Arman benar-benar menyesal? Ataukah ini hanya cara lain untuk memanipulasinya? Setelah membaca surat itu, Nisa menyadari bahwa ia dihadapkan pada pilihan yang sulit. Ia bisa tetap tinggal di rumah besar ini, menjalani hidup dengan warisan yang ditinggalkan Arman, kekayaan yang didapat dari bisnis ilegal yang telah dihancurkannya. Atau ia bisa meninggalkan semuanya, memulai hidup baru tanpa beban masa lalu. Ia memutuskan untuk berbicara dengan ibunya, Bu Sari, yang kondisinya sudah membaik setelah semua utang mereka lunas. Ketika ia pulang ke desa kecil tempat mereka tinggal, Bu Sari langsung memeluknya erat. "Nisa, kamu baik-baik saja?" tanya Bu Sari, suaranya penuh kekhawatiran. Nisa mengangguk pelan. "Aku baik-baik saja, Bu. Tapi aku tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang." Bu Sari menatapnya lembut. "Kamu tidak perlu terburu-buru memutuskan apapun. Yang penting, kamu selamat. Harta benda itu tidak penting jika kamu tidak bahagia." Kata-kata ibunya membuat Nisa merenung. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang atau kekuasaan. Segala sesuatu yang ia alami selama ini, pernikahannya dengan Arman, konfrontasi dengan keluarganya, kematian Raisa, telah mengajarkan satu hal padanya. Kebebasan adalah hal yang paling berharga. Beberapa hari kemudian, Nisa kembali ke rumah besar itu untuk terakhir kalinya. Ia memutuskan untuk meninggalkan semuanya, rumah, kekayaan, dan semua kenangan kelam yang melekat pada tempat itu. Ia hanya membawa beberapa barang pribadi dan kotak tua yang diberikan Arman.
Ia tidak ingin membawa apapun yang mengingatkannya pada dunia yang telah mencoba menyeretnya ke dalam jurang kegelapan. Sebelum pergi, ia berdiri di depan pintu utama, rumah besar itu, menatapnya untuk terakhir kalinya. Udara dingin menyelimuti tubuhnya, tetapi ia merasa ringan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia tidak tahu apa yang menanti di depan, tetapi ia yakin bahwa ia akan menemukan jalannya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Nisa membuka usaha kecil-kecilan di desa tempat ia tinggal bersama ibunya. Ia menggunakan sebagian uang yang diberikan Arman untuk memulai toko kelontong sederhana, tempat ia bisa bekerja dan berinteraksi dengan penduduk desa. Hidupnya tidak lagi dipenuhi oleh kemewahan atau kekuasaan, tetapi ia merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Meskipun begitu, ada saat-saat ketika ia masih memikirkan tentang Arman, Raisa, dan semua yang terjadi di rumah besar itu. Namun, ia tidak lagi merasa terbebani oleh kenangan itu. Ia menyadari bahwa ia telah belajar banyak dari pengalaman tersebut. Tentang kekuatan, keberanian, dan arti sebenarnya dari kebebasan. Di suatu malam yang tenang, Nisa duduk di depan toko, kecilnya, menatap langit penuh bintang. Ia tersenyum tipis, merasa bahwa hidupnya akhirnya dimulai kembali. Ia tidak tahu apakah masa depannya akan penuh dengan tantangan atau kebahagiaan. Tetapi ia siap untuk menghadapinya. Nisa telah memilih jalannya sendiri. Ia tidak lagi menjadi korban dari dunia yang tidak ia pilih. Meskipun bayang-bayang masa, lalu masih kadang-kadang menghantui pikirannya, ia tahu bahwa ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Dan itulah kemenangan sejati baginya. Bukan balas dendam, bukan kekuasaan, tetapi kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri.